Oke, Mas Bro. Nah, kali ini kita akan membahaskan mengenai optika geometri. Oh, berarti kita itu pengen membahas mengenai optik atau sifat-sifat pada cahaya. Terutama kalau dalam materi ini itu adalah mengenai pemantulan dan pembiasan. Nah, dalam sub ini kita akan membahas mengenai pemantulan. Loh Mas, kenapa kok judulnya pemantulan pada cermin datar? Karena pemantulan nanti macam-macam. Ada cermin datar, ada cermin lengkung. Kalau cermin lengkung berarti ada dua. Ada cermin cekung, ada cermin cembung. Tuh kan gitu. Nah kalau cermin datar contohnya gimana? Nah contohnya cermin datar itu misalkan kamu bercermin pada kaca. Tuh kaca yang ada di rumah. Ngerti ya? Kaca di rumahmu itu loh. Nah, pas kamu ngaca, mematut-matut diri, kamu cantik atau jelek, nah kan gitu. Nah, tapi jangan kebanyakan ngaca. Kalau kata orang tua, kalau kamu kebanyakan ngaca, maka kecantikan atau ketampananmu akan diserap oleh kaca. Jadi kamu semakin lama semakin jelek. Oh iya. Oh, coba aja nanti kamu sering-sering ngaca, maka kamu akan semakin jelek. Nah, kan gitu. Ya enggak, ding, itu hanya mental aja. Karena semakin sering kamu berkaca, maka menandakan kamu itu semakin tidak pede. Semakin kamu merasa dirimu itu jelek. Oh, maka kalau orang tua zaman dulu tuh penuh dengan filosofi deh. Oke, yuk sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Nah, gini, ini kita akan bahas cermin datar ya. Ini contohnya gini, seret. Anggap ini cermin datar. Ingat, anggap ini cermin datar. Tuh. Mas, kalau cermin gimana? Nanti ada garis normal. Nah, inilah garis normal. Garis yang tegak lurus dengan bidang. Misal saya punya sinar warna hijau. Laser. Wah, jeret. Nah, gitu ya. Dengan sudut datangnya itu misalkan I. Biasanya I sudut datang. Maka memantulkan ke sana. Tiung. Bener ya? Loh, dengan sudut datangnya itu adalah biasanya P. Atau kalau lo punya sekolah, biasanya I itu ditulis theta 1, kalau P biasa ditulis theta 2. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? P pantul. I kok datang kok I mas? Nggak pakai D, oh nggak apa-apa. I dia datang. Nah, kan gitu. Nanti I, nah, kan gitu. Nah, ingat yang namanya theta, theta itu lo sudut. Nah, sudut dengan garis normal. Oh, theta itu sudut dengan garis normal. Berarti jangan ini. Jadi kalau misalkan saya punya example ini, dek. Saya punya example. Misal gini, misal desret. Sudutnya 30. Nah, berarti sudut datangnya bukan 30, tapi berapa? 60. Kalau sudut datangnya 60, berarti sudut pantulnya juga 60. Berarti ke sana ding. No, berarti ini 60. Tuh loh. Nah, Mas, berarti kita punya kunci nih. Oke, kita punya kunci. Cluenya yang pertama kalau cermin datar. Nah, kan gitu. Berarti sudut datang sama dengan sudut pantul. Tuh, kan gitu. Itu ya. Itu clue yang pertama. Nah, sekarang kalau kita belajar untuk yang kedua. Mas, misalkan saya berkaca nih, saya berkaca. Wah, ini cermin. Nah, ini cermin. Seret. Ini cermin ya. Oh, tak ganti. Warnanya diganti deh. Nah, warnanya diganti. Misal ini cermin. Seret. Cerut. Nah, ini lantainya. Wis, kamu bercermin nih. Kamu bercermin di sini. Sit. Nah, gini. Nah, gini bener ya. Maka nanti bayanganmu akan di sini. Tuh, misalkan ini 5 cm, misal ya, misal 5 meter atau 1 meter aja. Nah, berarti jaraknya ini ke sini juga 1 meter. Oh, berarti kepalamu akan di sini nih. Sit. Nah, ini kepalamu di sini, terus tangannya di sini. Tuh. Nah, kakinya gini. Nah, kan jadi kebalikan. Ngerti ya? Karena apa yang kamu lihat di mata, akan dipantulkan lagi di sini. Loh Mas, kalau saya ngelihat ke bawah, neng, bener ya?
Nah, maka pantulannya di sini. Tuh, kamu ngelihat yang namanya, oh kakimu di sini. Nah, karena aslinya kamu lihat pantulannya. Ingat kenapa kok pantulan? Sudut datang. Loh, matamu kan di sini ya. Berarti kamu lihat kakimu. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini namanya garis normal. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti ini. Nah, sama dengan yang di sana. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Tuh, berarti kakimu seakan-akan di sini. Nah, berarti yang kedua, bayangannya di dalam. Kamu tidak bisa megang dirimu di sini. Oh, berarti yang kedua. Nah, bayanganmu bersifat maya. Maya. Bener ya? Tegak. Kenapa kok tegak? Nggak mungkin kepalamu jadi di bawah. Oh, berarti dia itu tegak. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Kepalamu kan di atas. Maya itu tegak. Nah, pokoknya kalau yang namanya bayangan maya nanti panduannya adalah tegak. Nah, kan gitu. Dan berhadapan. Matamu di sini, berarti matamu jadi di sini. Tuh, nggak mungkin matamu di sini, bayanganmu matamu di belakang. Wah, horor nanti. Coba kalau kamu lihat, wah, kamu lihat jret ke cermin, ternyata kamu jadi nggak ada matanya. Wah, nanti kamu lari terpirit-pirit. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, terus yang ketiga, ukuran bayangan. Ukuran bayangan sama dengan ukuran apa ini? Benda. Oh, berarti nanti jarak bayangan sama dengan jarak benda. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Ukurannya sama. Nggak mungkin kamu jadi lebih gede atau lebih kecil. Oh, pasti sama. Semuanya sama. Hanya dibalik. Maksudnya dibalik itu adalah posisimu di kanan jadi seakan-akan di kiri. Posisimu di kiri jadi seakan-akan di kanan. Nah, coba aja kamu berkaca, gerakkan tangan kananmu. Ketika kamu rasakan, maka seakan-akan kan yang bergerak tangan kiri. Nah, dibaliknya itu hanya kanan sama kirinya saja. Oke, itulah yang namanya kamu ketemu yang namanya cermin datar. Loh mas, kalau cermin datarnya ini membentuk sudut mas bro. Nah, ini misalkan poin yang kedua di sini aja. Cermin datarnya itu membentuk sudut gini. Sret, sret. Nah, cermin datarnya membentuk sudut. Sudutnya namanya sudut theta. Maka nanti ini ada sinar datang. Jebret. Sinar datang. Benar ya? Nah, ini sudut datang. Maka nanti kalau cerminnya membentuk kayak gini, maka jumlah bayangannya jadi banyak. Coba aja nanti kamu buktikan. Loh mas, kalau jumlah bayangannya gimana? Nanti 360 per alfa. Oh, atau kalau yang di sini kita andaikan theta, benar ya? Dikurangi dengan 1. Misal ini 60. Berarti 360 dibagi 60 dikurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ini kalau cermin yang membentuk sudut. Nah, kan gitu. Nah, sekarang kita contoh. Nah, bikin layar baru, kita ambil contoh deh. Nah, kita ambil contoh. Oke, kita punya example gini, example. Jadi, misal saya punya cermin kayak gini deh. Nah, saya punya cermin kayak gini. Nah, saya punya cermin kayak gini. Ternyata cerminnya membentuk sudut 120 derajat. Nah, terus kemudian ini ada sinar. Yes. Nah, jika sudutnya ini adalah 20 derajat. Pertanyaannya adalah berapa? Nah, ini cermin ke-1, ini cermin kedua. Berapa sudut pantul? Nah, sudut pantul pada cermin kedua. Ingat, sudut pantul pada cermin kedua, bukan cermin pertama. Kenapa? Karena kalau cermin pertama, maka mantulnya kan ke sana ya. Nah, gitu. Ayo, sudut datangnya 20 atau yang ini? Nah, benar, sudut datangnya ini. Bukan 20, karena ini siku-siku, berarti ini 70. Berarti sudut pantulnya di sini juga 70. Loh mas bro, kalau misalkan ini garis normal. Nah, ini garis normal mas bro. Berarti sinarnya jadi mantul ke sana mas bro. Loh, tentu.
Nah, yang dicari sudut pantul pada cermin kedua. Nah, ini pinknya. Berarti kalau ini pink, ini juga pink. Tuh, berarti ini dengan ini sama. Cara mencari ini gimana? Coba dicek. Ini kan segitiga ya. Kita pakai oranye, segitiga. Ini 70 nih. Berarti sini berapa? 20. Kalau segitiga, itu kan harus 180. Berarti ini bisa dicari. Dikurangi 120, dikurangi lagi 20. Berarti 180 dikurangi 140. Nah, ini adalah 40 derajat. Tuh, 40. Kalau ini 40, nah, kalau ini 40, padahal siku-siku. Ngerti ya? Nah, 90 kurangi 40 berarti 50. Wah, berarti sudut pantul pada cermin yang kedua, nah, itu besarnya adalah 50 derajat. Tapi kalau lo pengen menggunakan cara cerdasnya, wah, cerdas atau cepat, gampang. Caranya gimana? Nah, caranya ini, pakai ini. Ini kan 120 ya. Nah, dikurangi sudut datang pada cermin yang pertama. 120 dikurangi dengan 70. Hasilnya berapa? 50. Tuh sama. Nah, foya. Nah, tapi ingat, ketika dikurangi harus kurang dari 90. Harus kurang dari 90. Kenapa? Karena kalau cerminnya gini deh, garis normal di sini, 90 itu kan gini. Nah, berarti sinarnya sejajar. Sejajar sama cermin, nggak mungkin mantul. Berarti pasti kurang dari 90. Kalau lebih dari 90 pas dikurangi, maka cahayanya nggak sampai di sini. Tapi ke sini misalkan. Ding. Nah, atau kalau digambarkan gini jadinya. Ding. Ding. Tuh, kan nggak nyampe. Nggak nyampe di cermin. Nah, ini kalau dikurangi lebih dari 90. Ngerti ya? Berarti sinarnya tidak sampai di cermin yang kedua. Oke, nah ini semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami cermin datar.